Adik-adik semua, apakah kalian tahu tentang seorang sahabat Rasulullah yang sangat-sangat luar biasa? Beliau adalah salah seorang sahabat yang telah dijamin masuk surga oleh Allah. Kenapa beliau bisa dijamin masuk surga oleh Allah? Penasaran kan? Simak video pembelajarannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Karena orang Islam itu harus tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar sejarah tentang kehidupan salah seorang sahabat yang terkenal dengan keteguhan imannya. Bahkan beliau mendapat gelar As-Siddiq karena keteguhan imannya tersebut. Dia adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa kita perlu belajar sejarah tentang kehidupan Abu Bakar? Tujuannya adalah agar kita dapat mengetahui sifat-sifat terpuji beliau, lalu kita dapat meneladani sifat-sifat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapakah sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu? Abu Bakar adalah khalifah pertama Islam. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau adalah ayah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dilahirkan 3 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga terkenal sebagai seorang saudagar yang kaya raya. Abu Bakar termasuk salah satu dari orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Beliau adalah manusia yang tidak pernah bersujud kepada berhala dan tidak pernah meminum khamr, baik ketika masa jahiliyah maupun setelah beliau memeluk Islam. Ada beberapa keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar. Keutamaan-keutamaan itulah yang menjadikan Abu Bakar istimewa daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Keutamaan yang pertama adalah Abu Bakar adalah sahabat yang terkenal dengan keteguhan imannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyanjung Abu Bakar dengan bersabda, "Jika ditimbang iman Abu Bakar dengan iman sekalian umat, maka akan lebih berat iman Abu Bakar." Mengapa bisa demikian? Di antara jawabannya adalah karena Abu Bakar tidak mencintai dunia. Cintanya kepada Allah dan Rasulullah melebihi cintanya terhadap apapun. Yang kedua, karena rasa takut Abu Bakar terhadap yaumul hisab atau pengadilan Allah. Dua keadaan itulah yang menjadikan iman Abu Bakar lebih berat dari iman umat Islam seluruhnya. Keutamaan yang kedua adalah Abu Bakar merupakan sahabat yang terdepan dalam melakukan amal soleh. Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Umar bin Khattab. Pada hari perang Tabuk, Rasulullah memerintahkan orang Islam untuk bersedekah. Ketika itu, Umar bin Khattab berencana untuk bersedekah yang banyak dan mengungguli sedekah Abu Bakar. Maka Umar bin Khattab menyedekahkan setengah dari harta yang ia miliki. Tak lama setelah Umar bin Khattab menyedekahkan setengah hartanya, Abu Bakar datang membawa seluruh harta yang ia miliki untuk disedekahkan. Ketika itu Umar berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku tidak dapat mengungguli Abu Bakar dalam hal beramal soleh untuk selama-lamanya." Keutamaan yang ketiga adalah Abu Bakar merupakan manusia yang paling mulia dalam sejarah Islam setelah Rasulullah SAW. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar bahwasannya dia berkata, "Kami para sahabat pernah menilai orang-orang terbaik pada zaman Rasulullah. Lalu kami dapati yang terbaik di antara mereka adalah pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, dan yang ketiga adalah Utsman bin Affan." Keutamaan yang keempat adalah Abu Bakar merupakan sahabat yang paling dekat dan paling dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah pernah ditanya tentang orang yang paling dicintainya dari golongan laki-laki, maka beliau menjawab Abu Bakar. Selain itu, Rasulullah juga meminta Abu Bakar untuk menjadi teman beliau dalam melakukan hijrah ke Madinah. Dan Abu Bakar merupakan sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menggantikan beliau menjadi imam sholat. Selanjutnya, apa saja sifat-sifat terpuji Abu Bakar yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah kita harus menjadi manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulullah.
Abu Bakar sangat-sangat beriman kepada Allah dan Rasulullah. Beliau membenarkan semua perkataan Rasulullah. Bahkan ketika sahabat yang lainnya merasa ragu dengan perkataan Rasulullah. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang dermawan. Abu Bakar telah memerdekakan banyak budak. Beliau memerdekakan mereka agar mereka dapat beribadah kepada Allah dengan leluasa. Salah satu budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar adalah Bilal bin Rabah. Yang ketiga, kita harus berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh. Abu Bakar terkenal sebagai seorang sahabat yang terdepan dalam hal beribadah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengungguli amal soleh Abu Bakar. Bahkan sahabat Umar bin Khattab tidak mampu mengunggulinya. Yang keempat, kita harus berteman dengan orang-orang yang soleh. Abu Bakar telah berteman dengan Nabi Muhammad SAW sejak beliau masih remaja. Yang kelima, kita harus menjadi muslim yang memiliki akhlakul karimah. Abu Bakar adalah orang yang terkenal memiliki akhlak yang mulia. Beliau memiliki tutur kata yang lemah lembut. Meskipun demikian, beliau tetap bijaksana dan tegas ketika menjadi khalifah. Adik-adik semua, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kakak harap kalian tidak pernah puas dengan ilmu yang telah kalian peroleh. Terus belajar dan menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.